Baik, mungkin saja sudah. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Melayu. Di sini saya Dede Prasetyo bersama teman-teman saya, Adinda Rajwa, Naufal Ma'ruf Amin, dan Tegar Agung Pandega. Oke, bagian yang pertama, pendahuluan. Penelitian bahasa Melayu mendapat prospek baru dengan penemuan dan pemecahan sandi beberapa prasasti. Prasasti tersebut dapat ditelusuri hingga paruh kedua abad ke-7 dan menggunakan bahasa yang disebut sebagai bahasa Melayu kuno. Nama bahasa Melayu kuno diterima tanpa kesulitan untuk menyebut bahasa dalam prasasti kuno. Perbedaan antara bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu telah dibahas melalui berbagai kemungkinan, termasuk perubahan bunyi. Salah satu perbedaan yang diamati adalah perubahan prefiks ni dan mar dalam bahasa Melayu kuno menjadi di dan bar dalam bahasa Melayu. Kemudian untuk pendapat ahli dan bukti prasasti, Aisel berpendapat bahwa pengaruh bahasa Batak dalam bahasa Melayu kuno dapat dilihat dalam prasasti yang ada. Peminjaman kata lebih mungkin terjadi dibandingkan peminjaman afiks, tetapi keberadaan kata Melayu kuno yang tidak ada dalam bahasa Melayu modern, tetapi muncul dalam bahasa Batak masa kini, bukan bukti mutlak peminjaman. Theo berpendapat bahwa bahasa prasasti abad ke-7 memiliki banyak kesamaan dengan bahasa Melayu, terutama dalam sistem fonologi yang hanya mengenal 3 fonem vokal utama selain E. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai sumber lain dalam sejarah bahasa Melayu. Sumber lain dalam sejarah bahasa Melayu adalah salah satunya yaitu prasasti di Kadu, Jawa Tengah. Prasasti ini tergolong pendek dan mengandung banyak nama, tempat, serta unsur bahasa Jawa. Nah, bahasa yang digunakan serupa dengan bahasa prasasti abad ke-7, sehingga diperkirakan berasal dari pertengahan abad ke-9. Namun, Theo berpendapat bahwa kata ini mungkin merupakan bentuk singkatan, seperti yang ditemukan dalam prasasti Jawa kuno. Perbedaan fonologis lainnya adalah kemunculan B dan W yang sebelumnya pada abad ke-7 itu hanya ditemukan eh, fonologis W. Lalu fonologinya juga menarik karena terdapat kata sapopo yang berkaitan dengan sepupu dalam bahasa Melayu. Meskipun kehadiran vokal O masih menjadi teka-teki. Selain itu, kata ampa untuk empat dianggap sebagai bentuk dialektis dari ampat, meskipun juga masih diperdebatkan. Lalu secara morfologis, prasasti ini terbatas dalam variasi afiks, tetapi bentuk seperti maka, paran, dan ma nasal tetap muncul. Kejanggalan lain adalah kata tarka laut yang oleh Kasparais dianggap sebagai gabungan dari tar dan ka. Lalu bentuk D juga menarik karena mungkin merupakan bentuk verbal klasik, meskipun ini tidak ditemukan. Kasparis dan Peirce mencatat beberapa prasasti lain termasuk dari Jawa Barat yang bertarikh pada tahun 942. Meski hanya mengandung 5 kata Melayu, prasasti ini menambah data linguistik dengan bentuk mar dan bar. Aisel berpendapat bahwa bentuk bar mulai menggantikan mar dalam bahasa tulis. Namun, bar sudah ditemukan dalam teks di Jawa Tengah sejak tahun 842. Hingga kini belum ada data yang cukup untuk menjelaskan keberadaan dua varian prefiks ini dalam satu bahasa. Dalam bahasa Indonesia sendiri,
Varian tersebut biasanya bersifat komplementer atau saling berkaitan. Oleh karena itu, fenomena ini masih menjadi tantangan dalam studi sejarah bahasa Melayu. Sisa-sisa bahasa Melayu lain juga ditemukan di Minangkabau, tepatnya di daerah Pagaruyung. Sebuah prasasti dari tahun 1356 yang dipersembahkan untuk Aditya Warman mengandung prosa berstruktur Melayu dengan banyak kata Sanskerta. Prasasti lain juga menunjukkan bahwa bahasa Melayu kuno tetap digunakan sebagai bahasa tulis hingga akhir periode Hindu di Sumatera. Salah satu buktinya adalah prasasti dari Pasai pada tahun 1380 yang ditulis dalam aksara India dengan banyak kosakata Arab dan konsep Islam. Lalu selanjutnya awal dokumentasi. Seiring waktu, karya sastra Melayu mulai terdokumentasi dengan lebih luas. Namun, banyak naskah yang disalin secara tidak akurat, berbeda dengan tradisi pelestarian teks di Bali. Oleh karena itu, penentuan usia naskah lebih penting daripada usia teks dalam studi sejarah bahasa Melayu. Salah satu contoh adalah terjemahan pidato Arab ke dalam bahasa Melayu sebelum tahun 1600. Penulis Minangkabau menciptakan bahasa Melayu susastra tanpa mengubah struktur dasarnya. Tradisi susastra Melayu sudah ada sejak sebelum pengaruh Islam, sebagaimana yang terlihat di Aceh pada abad ke-16 dan 17, Malaka pada abad ke-15, dan Pasai pada abad ke-14 dan 15. Dalam ulasannya terhadap karya Drewes, Voorhoef menegaskan bahwa variasi dialektal dalam teks Burda Melayu menunjukkan bahwa bahasa Melayu susastra tidak serta-merta berasal dari satu bentuk tunggal. Hubungan bahasa Melayu dengan tradisi pra-Islam masih terlihat jelas dalam sistem ejaan dan penggunaan kata pinjaman Sanskerta. Kata-kata pinjaman ini sering lebih dekat dengan bentuk aslinya dibandingkan dengan bahasa Melayu klasik. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Sejarah bahasa Melayu susastra menunjukkan adanya jejak bahasanya lebih tua. Perbandingan kosakata dalam teks-teks tersebut juga menjadi aspek penting dalam kajian ini. Voorhoeve menunjukkan bahwa Nuruddin Ar-Raniri saat tiba di Aceh pada tahun 1637 memahami bahasa Melayu di tempat lain dan menulis dalam bahasa Melayu klasik. Pada akhirnya, bahasa Melayu di Riau menjadi dominan karena memiliki akar yang lebih dalam dibandingkan bahasa Melayu Aceh. Faktor sosial dan budaya kemungkinan berperan dalam menentukan bahasa yang bertahan. Kemudian ada saran, kajian dialektologi yang lebih luas akan sangat membantu memahami sejarah perkembangan bahasa Melayu secara lebih menyeluruh. Penelitian geografis terhadap dialek-dialek Melayu juga sangat penting untuk memahami bagaimana bahasa ini berkembang di berbagai wilayah dengan persiapan dan skala penelitian yang lebih besar. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang evolusi dari bahasa Melayu. Mungkin itu saja sedikit rangkuman materi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman memiliki sumbang saran atau ingin menambahkan informasi mengenai sejarah bahasa Indonesia, bisa meninggalkan informasi di kolom komentar. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak stop ya.